Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yoga Eka Kusuma. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan Superlab 3 dari Aguna Course. Pada Superlab ini mengandung topik VLAN dan tracking, custom albert trunk, port fast, rapid spanity port fast, router on stick, SVI, DHCP server, DHCP excluded address, routing OSPF, OSPF free distribute default route, access list, not static, not dynamic, DNS server, web server, email server, dan juga wireless. Di sini langsung saja untuk konfigurasi part 1, yaitu melakukan konfigurasi hostname dan juga secret Cisco pada seluruh router dan switch yang ada pada topologi. Di sini saya akan mulai dari switch 1 dulu. Enable configure terminal, hostname-nya S1, lalu enable secret Cisco. Selanjutnya di core router 1, di core router 2, enable configure terminal hostname core router 2. Setelah itu enable secret Cisco. Di core router 1, enable configure terminal hostname core router 1, enable secret Cisco. Selanjutnya di core router 3, enable configure terminal hostname core router 3, lalu enable secret Cisco. Setelah itu di core router 4, enable configure terminal hostname core router 4, enable secret Cisco. Oke, selanjutnya di switch 4, enable configure terminal hostname switch 4, enable secret Cisco. Selanjutnya di switch 5, enable configure terminal hostname switch 5, enable secret Cisco. Selanjutnya di switch 6, enable configure terminal hostname switch 6, enable secret Cisco. Selanjutnya di switch 2, enable configure terminal hostname switch 2, enable secret Cisco. Dan yang terakhir itu di switch 3, enable configure terminal hostname switch 3, enable secret Cisco. Oke, lanjut ke konfigurasi part kedua, yaitu melakukan konfigurasi VLAN dan trunking di switch 1 core router 2. Kita disuruh untuk melakukan konfigurasi VLAN, allowed VLAN, port fast, router on stick pada core router 2, dan juga memasukkan IP address manual pada DNS, web, dan juga email server. Di sini saya akan langsung masuk ke switch 1. Kita buat VLAN 1, karena VLAN 1 itu VLAN default, jadi dia itu sudah ada dari sana, jadi tidak perlu dibuat sebenarnya. Di sini juga harusnya tidak bisa diubah namanya. Jadi kita tinggal memasukkan interface dari server ini ke VLAN 1, yaitu interface 02 sampai 4. Interface range 02 sampai 4. Oke, switch port mode akses, switch port akses VLAN 1. Habis itu spanity port fast. Oke, selanjutnya kita disuruh melakukan konfigurasi router on stick.
pada core router 2. Sebelumnya kita akan melakukan konfigurasi allout VLAN terlebih dahulu pada interface FA01 di switch 1, switch port mode terang, switch port terang allout VLAN 1. Oke, selanjutnya kita melakukan konfigurasi router aktif di core router 2. Pada interface FA00 kita nyalakan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita buat sub interface-nya encapsulation.1q. Sebentar, di sini kita disuruh router on stick ya. Oke, .1q1. Setelah itu IP address 192.168.1.1.255.255.250 untuk /24. Oke, di sini harusnya sudah selesai. Jadi kita tinggal melakukan konfigurasi IP address secara manual pada setiap server. Pada DNS server itu untuk IP DNS server itu 1.2 1.2. Lalu gateway-nya itu IP-nya router 1.1. Lalu di sini kita masukkan juga IP dari DNS server ya. Oke, berarti di web server itu 1.3. Masukkan IP gateway dan juga IP dari DNS server yaitu 1.2. Selanjutnya email server. Email server itu 1.4 di sini. Ya betul, 1.4. Lalu gateway-nya masukkan IP gateway dan juga IP dari DNS server. Oke, jika sudah selesai kita akan coba melakukan ping dari DNS server ke web server. Misalnya di sini sudah successful, berarti sudah selesai ya. Itu konfigurasi part 2 sudah selesai dilakukan. Selanjutnya konfigurasi part 3 yaitu konfigurasi VLAN dan terakhir di switch 2 access point dan core router 4. Switch 2 itu switch yang sini, core router 4 itu ini. Perintahnya sama seperti sebelumnya, yaitu membuat VLAN, melakukan konfigurasi allout VLAN dan hanya mengizinkan VLAN yang ada pada terang interface, melakukan konfigurasi port flash, lalu melakukan konfigurasi exploit, mengkoneksikan semua smartphone ke Wi-Fi, melakukan konfigurasi router on stick, exclude IP address core router 4 dari DHCP, dan melakukan uji cepat ping. Sebentar saya kerja dulu di sini. Jadi tidak ada untuk DHCP ya, di part 2 itu tidak ada konfigurasi DHCP port. Jadi di sini langsung saja saya akan buat VLAN-nya terlebih dahulu di sini. Pertama itu VLAN 2, name VLAN 2, VLAN 3, name VLAN 3, dan juga VLAN 4, name VLAN 4. Selanjutnya kita akan masukkan interface FA02 ke VLAN 2. Akses VLAN 2. Oke, selanjutnya untuk VLAN 3 itu ada interface FA03 dan juga FA04. Interface range FA03 sampai 4. Mau di sini kurang slash-nya. Support mode akses, support akses VLAN 3. Oke. Selanjutnya pada VLAN 4 itu interface-nya 05 dan juga 06 inch. Oh iya, sebentar, saya lupa melakukan konfigurasi port face ya di sini. Kita kembali ke interface FA02, span itu port face, lalu interface range FA03 sampai 4, port face. Setelah itu baru kita masuk ke FA05 dan juga FA06. Interface range FA05 sampai 6, sistem mode akses, support akses VLAN 4. Setelah itu span itu port face. Oke,
Oke, di sini sudah. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi Retron Stick. Oh, sebentar. Kita akan melakukan konfigurasi alt VLAN dan juga switchboard mode terang terlebih dahulu. Di interface FA01 yaitu interface yang mengarah ke router, switchboard mode terang, switchboard terang, alot, VLAN 2, 3, dan juga 4. 2, 3, dan 4. Oke, baru kita lakukan konfigurasi Retron Stick di sini. Kita nyalakan terlebih dahulu interface-nya. Setelah itu kita buat subinterface untuk VLAN 2, encapsulation.1q2, lalu IP address 192.168.2.1, 25255.255.0. Selanjutnya buat interface subinterface untuk VLAN 3, sebentar 00.3 encapsulation.1q3, IP address 192.168.3.1, lalu subnet masknya itu 124, jadi 255.255.0. Selanjutnya kita buat subinterface untuk VLAN 4, encapsulation.1q4, IP address 192.168.4.1, 255.255.0. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP DHCP pool untuk VLAN 2, networknya itu 192.168.2.0, lalu masukkan subnet masknya yaitu 124, default rootnya itu IP gateway, dan juga DNS-nya itu IP DNS yaitu 1.2 kalau tidak salah tadi. Sebentar saya cek dulu. Ya betul, di sini 1.2. Oke, selanjutnya kita membuat DHCP pool untuk VLAN 3, networknya 192.168.3.0, masukkan subnet masknya, default routernya itu 192.168.3.1, lalu DNS-nya 192.168.1.2. Oke, selanjutnya membuat DHCP pool untuk VLAN 4, network 192.168.4.0, lalu masukkan subnet masknya yaitu 255.255.250. Selanjutnya masukkan default routernya yaitu 4.1 dan juga DNS-nya 192.168.1.2. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi excluded address untuk DHCP pool yaitu IP DHCP excluded address, lalu masukkan IP yang ada di router yaitu 2.1, 3.1, dan juga 4.1. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi access point. Di sini kita klik pada access point, pada tab config dan port 1. Di sini untuk nama SSID-nya adalah Aguna Course Wi-Fi. Oke, disini saja Aguna Course Wi-Fi. Untuk autentikasinya itu WPA2PSK dan passwordnya 1-8. WPA2PSK dan 1-8. Oke, di sini sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengkoneksikan smartphone ini ke access point. SSID-nya itu menggunakan Course Wi-Fi, passwordnya 1-8. Oke, selanjutnya smartphone 1 wireless PSK. Di sini SSID-nya ganti terlebih dahulu. Di sini 1-8. Oke. Di smartphone 2 juga sama. 1-8. Oke, di sini sudah terlihat pada smartphone 01 dan juga smartphone 2 akan terhubung ke access point. Berarti dia seharusnya sudah mendapatkan IP address-nya. Sudah dapat IP address-nya di sini. Selanjutnya kita akan
Lakukan konfigurasi CP pada PC di VLAN 3. Di sini sudah dapat pada VLAN 3. Oke, saja pada VLAN 4. Oke, VLAN 4 juga sudah dapat. Selanjutnya kita akan coba melakukan ping dari VLAN 4 ke VLAN 1. Oke, di sini sudah successful ya. Ini entah kenapa ini ngebug jadi ada di belakang kotak. Oke, selanjutnya konfigurasi part yaitu konfigurasi VLAN interaksi di switch 3 dan core router 4. Switch 3 dan core router 4 itu ini switch 3, ini juga core router 4. Untuk VLAN-nya itu dari VLAN 5 sampai 7. Perintahnya masih sama, melakukan konfigurasi. Sebentar, saya lupa apakah tadi sudah port fast. Oke, sudah ya di sini. Melakukan konfigurasi port fast, router on stick, DHCP, dan juga allowed VLAN. Di sini saya close terlebih dahulu agar tidak terlalu berat. Kita buat VLAN 5 sampai VLAN 7. Konfigur terminal. VLAN 5, name VLAN 5, VLAN 6, name VLAN 6, VLAN 7, name VLAN 7. Oke, selanjutnya kita akan masukkan interface ini ke dalam VLAN. Interface FA02 dan FA03 untuk VLAN 5. Interface FA02 sampai FA03 untuk VLAN 5. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 5. Setelah itu spanning tree port face. Oke, selanjutnya untuk VLAN 6 itu interface FA04 dan juga FA05. Interface range FA04 sampai 5. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 6 ya. Oke, VLAN 6. Setelah itu spanning tree port face. Oke, selanjutnya untuk VLAN 7 itu interface FA06 dan FA07, interface range FA06 sampai 7, switch port mode akses, switch port akses VLAN 7. Setelah itu spanning tree port face. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi terang dan juga load VLAN pada interface FA01, switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 5 sampai 7, 5, 6, 7. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi router on stick. Kita ke interface FA01 terlebih dahulu, lalu nyalakan interface-nya. Buat sub interface untuk VLAN 5 sampai 7. Interface FA01.5 encapsulation.1q 9218 di matrix 1 encapsulation.1q 5. Nah, baru IP address-nya 92.168.5.1. Lalu masukkan subnet mask-nya. Nah, oke. Selanjutnya untuk subinterface untuk VLAN 6 encapsulation.1q 6 IP address 192.168.6.1. Masukkan subnet mask-nya. Oke. Selanjutnya untuk VLAN 7 interface FA01.7 7. Oke, itu salah ya untuk VLAN 6-nya di sini. Saya malah buat interface di FA00. Nanti akan saya evaluasi. .1q 7. Setelah itu IP address 192.168.5.7.
titik 1, masuk ke subnet masknya. Setelah itu kita hapus terlebih dahulu subinterface VLAN 6 pada F00. Itu baru kita buat lagi pada interface F01 encrypt version 6Q 6 IP address 192.168.6.1 lalu masukkan subnet masknya. Oke, selanjutnya kita melakukan konfigurasi DHCP untuk VLAN berapa nih? VLAN 5. Selanjutnya networknya 192.168.5.0.255.255.255.0. Default rootnya itu 192.168.5.1. Untuk DNS nya 192.168.1.2. buat DHCP untuk VLAN 6 net 192.168.6.0.25.25.0. Situ default routernya 192.168.6.1. untuk DNS nya 192.168.1.2. Oke, selanjutnya kita buat DHCP pool untuk VLAN 7 network 192.168.0. masukkan subnet masknya. Default routernya itu IP gateway-nya yaitu 7.1 dan juga DNS-nya itu 1.2. Oke, selanjutnya konfigurasi DHCP exclude address, lalu masukkan IP address yang ada di router yaitu 5.1, 6.1 dan juga 7.1. Oke, selanjutnya kita akan coba verifikasi. Di sini router sudah bisa. Oke, di VLAN ini sudah dapat DHCP. Selanjutnya di VLAN 6. Oke, VLAN 6 juga sudah bisa. Selanjutnya di VLAN 7. Oke, VLAN 7 juga sudah bisa. Di sini saya akan coba lakukan ping dari VLAN 5 ke VLAN 6. Sudah successful ya, dan sudah bisa. Maka kita akan lanjut ke konfigurasi part selanjutnya, itu part 5, konfigurasi VLAN dan trunking di switch 4, 5, 6 dan router 3. Konfigurasi VLAN perintahnya masih sama seperti tadi. Jadi saya akan mulai dari switch 5 terlebih dahulu. Double Cisco configure. Nah, di switch 5 itu VLAN-nya VLAN 11, 12 dan juga 13. VLAN 11 dan VLAN 11, lalu VLAN 12 dan VLAN 12, VLAN 13 dan VLAN 13. Selanjutnya kita akan masukkan step interface-nya ke VLAN yang sudah diterapkan. Untuk VLAN 13 itu FA07 dan 06 dan 07, FA 06 dan 7, search port mode access, search port access VLAN 13. Setelah itu span port fast. Oke, selanjutnya untuk VLAN 12 itu ada interface FA02 dan juga interface FA03. Interface FA02 dan 3 search port mode access, search port access VLAN 12. Setelah itu span port fast. Oke, untuk VLAN 11 itu interface FA02 dan juga FA04 dan juga FA05. Selesai FA04 sampai 5, support mode access, support access VLAN 11, lalu span port fast. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi VLAN di sini kita juga
tambahkan VLAN 6, VLAN 8, 9 juga 10, karena jika nanti salah satu kabel ini terputus, switch 5 itu bisa meneruskan paket dari VLAN tersebut ke switch 4. Jadi kita tambahkan VLAN 8, 9, 10 nya, VLAN 8 name VLAN 8, VLAN 9 name VLAN 9, dan VLAN 10 name VLAN 10. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi switch port terang. Di sini tuh di FA01 dan juga 08, interface RAM FA01, FA08, data switch port mode terang. Setelah itu switch port terang alamat VLAN 8 sampai 13. Karena ini berurutan, jadi kita bisa menggunakan strip saja 8 sampai 13. Oke. Jadi kita akan konfigurasi di switch 6. Di sini tambahkan saja semuanya dari VLAN 8 sampai VLAN 13. VLAN 8 name VLAN 8, VLAN 9 name VLAN 9, VLAN 10 name VLAN 10, VLAN 11 name VLAN 11, VLAN 12 name VLAN 12, VLAN 13 name VLAN 13. Oke, selanjutnya kita akan masukkan interface-nya ke dalam VLAN. Untuk VLAN 8 itu FA04 dan juga FA05. FA04 sampai 5, support mode akses, support akses VLAN 8, spanning tree port flash. Oke, lanjut untuk VLAN 9 itu FA08 dan juga FA09, interface range FA08 sampai 9, support mode akses, support akses VLAN 9, spanning tree port flash. Oke, selanjutnya untuk VLAN 10 itu FA06 dan juga FA07. Interface range FA06 sampai 7, support mode akses VLAN 10, spanning tree flash. Untuk VLAN 11 itu FA03 dan juga FA02. Interface range FA02 sampai 3, support mode akses VLAN 11, spanning tree port flash. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi terang dan juga load VLAN. Di sini itu interface FA01 dan juga FA010, interface range FA01 dan juga FA010. Maaf, bisa koma. Switch port mode terang, lalu switch port terang alamat VLAN 8 sampai 13. Oke, selanjutnya di switch 4 configure Cisco configure terminal VLAN 8 sampai 13 ya. VLAN 8 yang VLAN 8, VLAN 9 yang VLAN 9, VLAN 10 yang VLAN 10, VLAN 11 yang VLAN 11, VLAN 12 yang VLAN 12, VLAN 13 yang VLAN 13. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi terang dan juga load VLAN di interface FA02, interface FA01 sampai FA03.
interface range FA 01 sampai 3, switchboard mode terang, switchboard terang, alamat VLAN 8 sampai 13. Oke, jadi ini konfigurasi selesai. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi router on stick pada core router 3 ya. Enable Cisco configure terminal. Untuk interface F00, interface F00 kita nyalakan terlebih dahulu, lalu kita buat subinterface untuk LAN 8. Maaf, harusnya kita angkat solusi connected terlebih dahulu, lalu IP at 192.168.8.1, lalu di sini. Oke, selanjutnya untuk VLAN 9 lengkap .1Q9. Selanjutnya IP address 192.168.9.1, masukkan subnet masknya. Oke, selanjutnya untuk 10, untuk VLAN 10 IP address 192.168.10.1, masukkan subnet masknya. Oke, untuk VLAN 11 setelah itu IP address 192.168.11.1, 25.25.25.0. lalu untuk VLAN 12 lengkap 12 IP address 192.168.12.1, 25.25.25.0. interface FA 00.13 untuk VLAN 13, encapsulation .1Q13, IP address 192.168.13.1, 25.25.25.0. Oke, kita akan cek terlebih dahulu di sini. Untuk IP address sudah benar, jadi kita akan buat DHCP pool untuk masing-masing VLAN. Pertama untuk VLAN 8 ya, networknya 192.168.8.0, memasukkan subnet masknya. Bisa saya akan copy aja subnet masknya biar cepat. Default routernya 192.168.8.1, untuk DNS nya itu 1.2 tadi. Oke, untuk VLAN 9 net 192.168.9.0, setelah itu kita paste saja sih. Oke, default root 192.168.9.1, DNS nya 192.168.2. lalu untuk VLAN 10 network, masukkan network VLAN 10, masukkan IP gateway untuk VLAN 10 dan juga DNS nya itu 1.2. selanjutnya untuk VLAN 11 ya, networknya itu 11.0, defaultnya 192.168.11.1, itu IP gateway. Setelah itu DNS nya 192.168.1.2. selanjutnya untuk VLAN 12 networknya itu 12.0, default routernya 192.168.12.1 dan juga DNS nya 192.168.12.1.2. Oke, selanjutnya untuk VLAN
13. Networknya itu 13.0. Default routernya 13.1 dan juga DNS-nya 1.2. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi excluded address. Masukkan address dari router yaitu 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1 dan juga 13.1. Oke, sekarang kita akan coba verifikasi apakah bisa. Pada VLAN 8 sudah bisa ya. Pada VLAN 9 juga sudah bisa. Pada VLAN 10 sudah bisa juga. Pada VLAN 11 session di sini juga sudah bisa. Oke. Lalu VLAN 11 di switch 5 sudah bisa. VLAN 12 sudah dapat IP atau sudah bisa. Lalu untuk VLAN 13 ini juga sudah bisa. Oke, selanjutnya saya akan coba ping dari VLAN 13 ke VLAN 8. Coba lagi. Nah, di sini sudah successful, berarti sudah bisa. Kita akan konfigurasi part 6, configure rapid. Nah, configure rapid VLAN spanning tree di SW4 SW5 6. Lalu configure switch 4 untuk menjadi root bridge di seluruh VLAN. Jadi di part itu kita akan melakukan spanning tree VLAN root. Oh, bukan. Tree mode rapid PVST. Oke. Di sini juga kunci mode rapid PVST. Lalu di sini juga spanning tree mode rapid kenapa di sini nggak bisa. Oke, selesai spanning tree mode rapid PVST.
Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi root bridge pada switch 4. Untuk melakukan konfigurasi root bridge pada switch 4, itu kita bisa menggunakan perintah spanning tree VLAN 8 sampai 13 root primary. Di sini juga kita melakukan do show spanning tree. Ada tulisan this bridge is the root. Oke, berarti switch 4 ini sudah menjadi root di seluruh VLAN. Nah, untuk konfigurasi rapid per-VLAN spanning tree ini, itu fungsinya saat ada salah satu link ini yang mati, dia akan berganti lebih cepat daripada spanning tree yang mode biasa. Oke, selanjutnya konfigurasi part 7. Konfigurasi part 7 yaitu configure point-to-point addressing between routers, atau melakukan konfigurasi ini pada router. Konfigurasi IP address pada router yang mengarah ke router lain. Oke, pada core router 2 di sini itu pada interface berapa ini? Sebentar. Serial 10 dan serial 1. Interface serial 10 no shutdown. Setelah itu kita masukkan IP address-nya, IP address 10.10.10.2. Lalu untuk subnet masknya itu 130, yaitu 252. Saja di interface SN1 10.10.5. Interface SE1 no shutdown. Lalu kita masukkan IP address 10.10.10.5.25.25.255.252. Oke, selanjutnya di core router 1, ini saya close-closein aja biar nggak terlalu membebani perangkat saya. Oke, di core router 1 itu ada SE10 dan SE1. Untuk SE1.0 itu sesuatu, SE10 no shutdown, close 10.1 255.255.252. Oke, saja di interface serial 1.1, interface serial 1 no shutdown, IP address 10.10.10.9 255.255.252. Oke, saja di core router 3 di interface serial 1.1
interface serial 11 no shutdown, IP address 10.10.10.10 10.10 10.10 10.10 255 255 252. Oke, di sini ada titik nyempil. Oke, selanjutnya di interface 1.0, interface SE 1.0 no shutdown, IP address 10.10.10.14 255 255 252. Oke, selesai. Selanjutnya di core 4. Untuk itu interface-nya SE11 dan SE10. Kita mulai dari interface serial 1.0 terlebih dahulu saja, no shutdown, dan untuk address-nya itu 10.10.10.6 255 255 252. Oke, sebenarnya untuk interface SE1 terus SE1.1 1/1 no shutdown, IP address-nya 10.10.10.13. Oke, sudah selesai. Sini sudah jadi router lagi ya. Kita akan coba lakukan ping dari sini ke sini. Oke, bisa. Harusnya sini udah bisa semua. Dari sini ke sini juga harus bisa. Dari sini ke sini bisa, dan juga dari sini ke sini itu juga sudah bisa. Oke, kita akan lanjut ke konfigurasi berdepan, yaitu konfigurasi OSPF di semua router. Jadi kita mulai dari router 3 saja terlebih dahulu yang memiliki network paling banyak. Konfigurasi terminal, lalu router OSPF, dan untuk ID-nya itu proses ID-nya 1, jadi 1. Lalu kita masukkan network semua VLAN, ini telah ketik 10, lalu masukkan wildcard-nya titik 255. Sebentar, ini terus kebanyakan nolnya. Oke, lalu area 0, network VLAN 9, network VLAN 10, network VLAN 11, network VLAN 12, dan juga network VLAN 13. Oke, selanjutnya kita juga harus masukkan network yang ada di point-to-point address ini agar router 3 bisa melakukan hubungan tetangga. Network ini berapa? 10.10.10.8, lalu 0.0.0.3 area 0, dan selanjutnya itu 10.10.10.10.12 di sini. Oke, itu di core router 3 sudah selesai. Selanjutnya di core router 4. Untuk core router 4 itu dari VLAN 2 sampai VLAN 8. Dari VLAN 2 sampai VLAN 7. Oke, kita langsung saja router OSPF 1, lalu network VLAN 2 yaitu 2.0, masukkan wildcard-nya area 0, lalu untuk VLAN 3, network VLAN 3, VLAN network VLAN 4, network VLAN 5, network VLAN 6, network, dan juga network VLAN 7. Kita juga harus masukkan network yang ada di point-point, yaitu 10.10.10.12 0.0.0.3 area 0. Selanjutnya itu 10.10.10.4 ya, area 0. Oke, selanjutnya di sini di core router 2.
router OSPF 1, kita masukkan networknya networknya VLAN 1 atau network server itu 1.0, lalu masukkan subnet masknya. Setelah itu kita masukkan network dari IP point to point, itu network 10.10.10.0.0.0.3 area 0 dan juga 10.10.10.4. Oke, jadi di core router 1 kita akan masukkan router SPF 1, kita masukkan network point to point ya, yaitu 10.10.2, network 10.10.10.0, maaf bukan 2 ya. Lalu masukkan wildcardnya yaitu 3, areanya itu area 0. Selanjutnya ini 10.10.8 area 0. Oke, di core router 3 terlihat di sini sudah ada notifikasi hubungan agensi. Di sini juga sudah ada, di sini juga sudah ada, dan juga di core router 1 harusnya sudah ada. Oke, selanjutnya saya akan lakukan verifikasi dengan melakukan ping dari VLAN 11 VLAN paling ujung ke DNS server. Oke, di sini sudah successful, berarti konfigurasi OSPF sudah selesai. Selanjutnya konfigurasi ke part 9, konfigur DNS dan juga web server. Di sini kita disuruh melakukan konfigur DNS dengan arecord Aguna course, sini record Aguna course, arecord Aguna course ke IP sekian, arecord google.com, IP sekian, dan sinem record google.com. Oke, kita akan masuk ke DNS server. Di sini aku close-in aja, lalu di service, pada bagian service lalu DNS. Untuk name-nya yang pertama itu untuk record itu agunacourse.com. Untuk IP-nya 1.3 itu IP-nya web server. Oh ya, di sini kita nyalakan dulu service DNS-nya. Lalu kita klik add, selanjutnya kita akan buat sinem www.agunacourse.com. Lalu untuk hostname-nya itu agunacourse.com, yaitu yang ini ya, yang arecord. Kita add, setelah itu kita disuruh membuat arecord mail agunacourse.com, mail.agunacourse.com. Di sini kita ubah jadi arecord, lalu kita masukkan IP-nya itu 168. Oke, add di sini saja arecord google.com ke 888.com ke 888. Oke, jadi kita akan buat sinem untuk google.com, yaitu www.google.com. Lalu mengarah ke arecord.google.com. Oke, selanjutnya sampai sini sudah semua. Lalu pada web server kita harus melakukan perubahan pada file indeksnya di sini. Di sini kita ubah sesuai dengan instruksi, yaitu welcome to agunacourse.com. Kita pencet save. Di sini kita klik yes. Oke, sudah. Lalu selanjutnya adalah kita akan melakukan ping ke agunacourse dan juga melakukan akses. Jadi di sini di PC14 saya akan coba dari VLAN paling ujung aja ya. Ping agunacourse.com. Sini saya akan pass forward aja. Oke, sudah bisa. Lalu ke sinem-nya yaitu www.agunacourse.com. Di sini juga sudah bisa. Dan jika kita mengakses web browser harusnya juga sudah bisa.
kita akan mengakses www.agunacourse.com. Seharusnya sudah muncul. Kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah muncul ya. Welcome to agunacourse.com. Berarti sudah berhasil. Kita masuk ke konfigurasi selanjutnya, yaitu konfigurasi part 10, yaitu configure email server. Pada email server kita disuruh membuat dua user 1 dengan password 123, user 2 dengan password 123 juga sama. Lalu setup email ke mp1 di user 1 dan pc2 untuk user 2. Setelah itu kita akan mencoba mengirim email dari PC1 ke PC2 atau sebaliknya. Di sini saya akan ke email server. Pada bagian service, pilih email. Di sini sudah on. Untuk domainnya itu mail.agunacourse.com. Oke, di sini kita set. Untuk usernya itu user 1 ya tadi. Untuk passwordnya 123 tambah user 2, passwordnya 123 tambah. Oke, cukup simpel ya untuk konfigurasi emailnya. Selanjutnya di PC1 dan PC2. PC1 itu di sini kita akan masuk ke email. Untuk namanya kita pakai user 1. Email addressnya user 1 @ nama domainnya yaitu agunacourse, mail.agunacourse.com. Di sini mail servernya itu agunacourse.com. Di sini juga sama. Username itu user 1 ya tadi yang sudah dikonfigurasi di email server. Passwordnya 123. Kita save. Jadi PC2 kita konfigurasi juga emailnya untuk namanya user 2. Addressnya user 2 @ mail.agunacourse.com. Untuk incoming mail servernya mail.agunacourse.com. Audionya juga sama. Username user 2 dan passwordnya 123. Oke, di sini saya akan coba kirim ya untuk ke user 1. Di sini tulis alamatnya agunacourse.com. Subjeknya saya sini tulis hi, lalu halo. Kita send. Di sini sudah tulisan send sukses. Kita ke PC1, lalu ke bagian retrieve, chat. Nah, di sini sudah masuk ya. Berarti konfigurasi mail server itu sudah berhasil dilakukan. Lalu langkah selanjutnya part 11, configure NAT dynamic. Kita disuruh melakukan ini configure IP public address di router 1, lalu configure NAT dynamic agar kalian bisa mendapat google.com dan use access list 1 untuk melakukan permit ke klien. Jadi di router 1 di sini di interface F100 no shutdown, lalu IP address 103.112.103.1.1.2, lalu /24 ya, di sini /24 yaitu 25.0. Oke, selanjutnya untuk melakukan konfigurasi NAT dynamic kita harus melakukan apa ya? Bukan melakukan tapi menambahkan akses list terlebih dahulu. Di sini karena tadi disuruhnya itu akses listnya ID-nya 1. Lalu untuk permit all client berarti permit N9. Selanjutnya untuk konfigurasi NAT dynamicnya kita menggunakan perintah ipnat source ipnat inside source list 1
lalu kita masukkan interface FA00 overload. Jadi kita akan melakukan konfigurasi NAT dinamik dari IP NAT inside, lalu untuk aksesnya itu menggunakan aksesoris dengan ID 1, dan interface FA00 overload itu nanti semua IP address yang ada yang dimiliki oleh klien nanti akan ditranslasikan menjadi IP address dari FA0.0, yaitu 103.1.1.2. Di sini kita enter saja. Lalu kita akan melakukan konfigurasi di interface FA00, itu NAT outside ya, interface FA00 NAT outside, itu artinya IP NAT outside, IP NAT outside itu artinya dia akan mengarah keluar ke jaringan lokal, dan juga interface SE11 IP NAT inside karena dia mengarah ke dalam jaringan lokal, dan juga SE0.1 atau 1.0 bukan titik, IP NAT inside juga karena ini mengarah ke dalam jaringan lokal. Oke. Selanjutnya, karena pada jaringan publik itu banyak sekali networknya, kita harus melakukan konfigurasi static default route. Untuk menambahkan default route, di sini kita bisa menggunakan perintah IP route. Root. IP route, seharusnya sih IP route ya. Oke, benar ya, IP route. Lalu di sini untuk destination-nya itu 000, prefix-nya juga 000 atau 19-nya. Lalu kita masukkan IP address dari router yang mengarah ke jaringan publiknya. Itu 103.1.1 bukan ini ya. Bukan IP address router yang mengarah ke jaringan publik, tapi IP next hop address-nya ya. Jadi itu kayak IP address publik yang terhubung langsung ke core router 1. Di sini itu 103.1.1.1. Oke, di sini kita enter aja. Selanjutnya kita akan memasukkan static root default root ini ke dalam table OSPF. Untuk perintahnya itu default information originate. Selanjutnya kita enter. Oke. Nah, seharusnya PC kita akan coba di PC 4, dia sudah bisa melakukan ping ke Google. Oke, di sini saya first download saja. Oke, sudah bisa ya. Request timeout 2 kali, jadi saya akan coba lagi. Oke, sudah bisa. Lalu kita akan ping google.com cobaan. Oke, sudah bisa juga. Sekarang saya akan coba akses webnya. www.google.com. Oke, ini juga sudah bisa ya. Kita akan ke part selanjutnya, yaitu part 12, configure NAT static. Configure NAT static so public client can access web server on 1.1.3. Jadi di sini kita exit terlebih dahulu.
Untuk melakukan konfigurasi statiknya itu menggunakan perintah apa ya, sebentar. Itu menggunakan perintah ipnut inside root, bukan root, source statiknya itu 192.168.1.3, yaitu web servernya ini lokal, IP address dari web server lokal ke 103.1.1.3. 113 itu sebentar, tiga itu sepertinya IP addressnya ISP ya. Oke, di sini kita enter saja. Selanjutnya saya akan coba mengakses tuh konfigurasi statik to public client. Oh, jadi ini IP address dari web server ini dia akan ditranslasikan menjadi 103.113. Jadi ketika public client mengakses atau melakukan ping ke 103.1.1.3, nantinya dia akan melakukan ping ke web server. Sini saya fast forward saja. Oke, sudah bisa ya. Nah, di sini jika kita menggunakan web browser, sebentar, ini agak lama karena laptop saya nggak kuat kayaknya. Saja 100.103.113. Coba kita akses. Harusnya dia akan mengakses web server lokal. Oke, berarti konfigurasi selesai. Oh ya, untuk di sini itu kita akan coba show IP root untuk melihat default static root. Nah, default static root itu ditandai dengan logo S bintang seperti itu. Itu artinya ini adalah default static root. Dan untuk yang O ini artinya itu OSPF ya, root yang dibuat oleh protokol OSPF. Dan C itu root yang connect atau point to point dari router satu ke router yang lain. Oke, konfigurasi part 13 atau konfigurasi part terakhir, konfigurasi akses list di core router 2 untuk mencegah akses dari VLAN 2 ke web server dan juga email server. Oke, kita akan masuk ke core router 2 terlebih dahulu. Configure terminal. Lalu di sini kita disuruh menggunakan access ID 102, access list 102, access 102 sebentar.
prevent akses VLAN 2 ke web server. Berarti VLAN 2 itu network VLAN 2 2.0, lalu masukkan, oh maaf, di sini harusnya deny dulu ya karena menolak atau prevent. Oke, di sini masuk networknya, deny IP ini karena ini extended ya, saya agak lupa. Deny di sini 102. Nah, 102 deny. Setelah itu IP itu uninterrupt protocol. Lalu untuk source address-nya itu networknya VLAN 2. Lalu kita di sini masukkan wildcard-nya. Setelah itu ketik host, lalu masukkan IP address dari web server. Lalu ketiga, dan juga IP address dari email server yaitu 1.4. Selanjutnya access list 102 permit ani. Oke. Seharusnya ini sudah selesai. Permit IP ani. Oke, ini itu berguna agar mengizinkan paket lain dari selain yang dicegah ini untuk bisa mengakses web server dan juga email server. Selanjutnya kita harus menerapkan access list ini pada interface yang mengarah ke VLAN 1 yaitu interface FA001. Interface FA00.1, lalu IP access group 102 out. Oke, di sini saya akan coba melakukan ping dari sini ke sini. Bentar, saya delete dulu. Dari sini ke sini harusnya tidak bisa, tapi harusnya dari sini ke sini itu bisa. Oke, berarti berhasil ya. Dari VLAN 3 ke email server juga sudah berhasil. Oke, konfigurasi access sudah selesai. Namun di sini completionnya itu masih 96. Saya akan coba cek apa yang kurang. Di sini access list 102. Sepertinya di sini ada miss di bagian sini ya. Di bagian part 2. Di sini jelas-jelas kita disuruh melakukan konfigurasi router on stick, padahal itu seharusnya tidak usah, atau bisa disebut kita hanya perlu melakukannya di interface FA00 atau interface fisiknya, interface aslinya, lalu IP access group 102 out. Di sini kita masukkan IP address-nya 192.168.1.1, lalu masukkan subnet mask-nya. Dulu kita no interface FA0 0.1, lalu kita baru interface FA00 IP address 192.168.1.1.255.255.255.0. Oke, di sini completion sudah naik jadi 97%. Saya akan cek lagi di sini apa ada yang salah. ACL 102 tadi bisa dilihat bahwa konfigurasi ACL saya itu sudah benar. Kita akan cek dengan melakukan show running config ya. Show running config. Di sini untuk nih access list-nya itu ID-nya sudah 102, berarti saya sudah benar. Kita akan abaikan yang ini. Selanjutnya untuk yang lain,
email server domain name-nya incorrect. Itu harusnya benar. STP VLAN 1. Oh, VLAN satunya juga perlu dispantri. Di sini akses VLAN. Di sini untuk fasilitas network sudah di switch 6 itu sudah. Di sini itu dia mengalami bug sebenarnya, bukan bug tapi kayak kesalahan formatting soal. Jadi di sini itu yang kurang itu di VLAN 1 pada switch 4 itu prioritinya juga harus jadi root apa? Jadi root bridge. Di sini email di PC1 dan PC1 PC2 itu salah. Domain name di sini juga salah. Berarti saya akan melakukan evaluasi di sini. Harusnya tadi tuh domainnya benar ya. Spanitri VLAN 1 root primary. Oke, sudah set. Terus untuk email server di sini saya akan konfigurasi pada bagian email. Makanya sini sudah benar ya domain name-nya. Sudah kenapa malah jadi salah? Dicoba kalau misalnya kita Aguna course di sini course-nya 98. Coba kita set Aguna course. Oke, maaf, harusnya bukan di smartphone tapi di PC1. Di PC1 kita akan edit user di sini. Untuk mailnya itu jadi Aguna course. Tidak. Ini benar mail.agunacourse.com. Tapi yang dapat itu yang di sini. Nah, oke. Selanjutnya kita save. Di sini juga akan kita save. Akan kita konfigur ulang emailnya. Konfigur email. Di sininya kita akan hapus mailnya. Oke, kita save. Lalu kita akan coba cek lagi completion-nya itu sudah 99. Berarti sudah benar. Ini aksesnya kita akan abaikan saja. Oke, dimana tadi DNS? Nah, untuk email server sudah benar, PC1, PC2 juga sudah benar, dan di sini STP juga sudah, dan di SW6, FA02 dan juga FA03. Di sini di SW6 atau yang di sini FA02 dan FA03 itu sudah saya masukkan ke VLAN. Show VLAN brief. FA02 dan juga FA03 ini sudah saya masukkan ke VLAN yang benar, yaitu VLAN 11. Jadi sini itu jadi sepertinya ada kesalahan teknis dari soalnya. Jadi saya sudah melakukan semuanya dengan benar ya. Oke, jadi sekian untuk konfigurasi SuperLab 3 dari Aguna Course. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.